Teman-teman percaya nggak, saya terbang ini di kompleks sambil ngelamun. Asli, saya dari semalam ngelamun aja mikirin ini omongannya Om Yan. Om Yan di Pennsylvania di Amerika. Beliau bilang begini, manusia itu mana ada sih yang bener? Semua manusia itu ngaco. Yang membuat misalnya Amerika begitu disiplin, begitu teratur, sampah nggak ada. Sampai Baceprot juga yang ke Swedia itu nggak nemuin ini katanya sampah. Karena penegakan hukumnya di sana amat sangat ketat gitu. Jadi orang tidak dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, ya dihukum beneran, bukan digosipin doang begitu. Saya pikir-pikir bener juga ya, mungkin ya Om Jan ini. Om Jan emang brilian karena beliau kan udah melanglang buana dari Indonesia ke Eropa, ke Belanda, ke seluruh belahan dunia. Jadi beliau tahu beliau itu ngomong itu nggak asal mangap gitu, tapi berdasarkan pengalaman. Beliau sendiri ngaku kalau beliau itu misalnya kondisi sekarang memang ya keinginan banyak. Beliau membayangkan bahwa dirinya itu dalam hidup itu ibarat dia dikendarai ditarik 4 kereta kencana gitu ya. Jadi apa yang baik atau yang buruk itu tergantung feednya, tergantung kita diarahkannya kemana begitu. Manusia itu kalau diarahkan baik ya jadi baik, kalau dikasih kejahatan ya jadi jahat. Jadi kayak konsep yin and yang begitu. Itu saya dari dulu, dari kecil asli Om Jan, dari masih remaja saya nyariin sebenarnya manusia yang baik itu ada apa enggak sih gitu. Saya ngeliat lelaki perempuan sama aja pada dasarnya. Mah ada yang bilang katanya lelaki itu kan baik atau enggaknya itu ketika dia diberi kekuasaan, diberi uang. Kalau lelaki punya uang dan dia punya punya kekuasaan dan dia masih baik-baik aja, maka mungkin itu adalah orang yang baik. Kalau wanita itu ketika dia dikasih kesusahan, ketika dalam kesusahan dia masih sabar, itu mungkin wanita yang baik. Tapi saya sendiri, saya seumur-umur begini, saya merasa saya belum pernah nemu orang baik. Teman-teman jangan menganggap bahwa saya menganggap bahwa teman-teman tuh bukan orang baik. Enggak, bukan begitu maksudnya. Orang baik atau enggaknya itu sebenarnya kan kalau di ajaran agama kita Muslim, semua manusia itu ada sisi jahatnya. Yang membuat kita kelihatan baik adalah ketika Allah masih melindungi dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita ditampakkan, wah ketahuan belangnya semua, semua termasuk Anda, saya, semua dah samanya, sama gilanya semua kita manusia itu gitu. Kalau di apa di mereka kan di pemahamannya di negara maju ya manusia mah jangan dikasih kesempatan. Bahkan kata-kata Bang Napi juga, Bang Napi udah nggak ada. Kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Saya pikir manusia-manusia yang baik itu termasuk kata Om Ian juga kemarin gitu kan. Kita manusia itu baik karena kita belum ada kesempatan untuk berbuat jahat. Kalau kita dikasih pilihan untuk berbuat jahat dan baik, itu kembali lagi kadangkala kita nggak bisa menahan godaan yang demikian kerasnya. Arus untuk perbuatan jahat itu besar sekali. Besar sekali, terutama kayak di kita ya, di Indonesia itu saya rasakan misalnya di jalan aja, orang yang melanggar rambu lalu lintas sama yang tidak melanggar itu lebih banyak yang melanggar. Jadi kita akan terbawa arus. Kita ketika sendirian misalnya disiplin mentaati aturan lalu lintas, kita mungkin dalam kondisi tertentu bakal capek sendiri. Walaupun kalau saya selama ini mungkin karena saya udah tua, udah capek bikin dosa mungkin. Jadi saya berusaha lah di masa tua saya, kalau kata Kiai Haji Jalil MZ kan, kalau kita udah tua nggak insaf-insaf, lalu kapan insafnya, mau nungguin modal dulu baru insaf gitu kan. Ya begitulah. Saya ngelihat laki-laki ya, yang saya pernah ceritakan teman-teman, saya ketipu seharga satu rumah, itu orangnya tuh agamanya bagus, pemuka agama, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Saya kalau nagih utang ke rumah dia, itu saya malah diceramahin sama dia. Saya pikir ini bagaimana urusannya, gue yang ngasih utang jadi gue yang diceramain begitu. Perempuan juga sama, perempuan yang katanya agamanya rajin, yang ibadahnya gimana, saya ngelihat kok ciuman sama orang baru, buset kata saya, ini manusia ini kok pada begini begitu ya. Jadi ya mungkin bagian itu saya kepikirannya kata Om Ian ada benernya juga, bahwa kita itu manusia
ya jangan dikasih kesempatan untuk berbuat jahat, apalagi kalau kondisinya itu tekanan atau pressure untuk berbuat jahat tuh sedemikian besarnya. Saya contohkan misalnya kayak saya ngelantur lah masalah ini aja, masalah politik, tapi politik di luar negeri ya, di Amerika. Di Amerika itu katanya waktu siapa presiden Amerika itu dia mau dua jabatan itu dia bilang begini, ada dua hal yang membuat saya ingat, jadi sadar gitu. Yang pertama itu aturan hukum yang melarang itu, yang kedua itu karena keluarga, istri dan anak-anak yang melarang untuk melakukan tindakan yang salah. Kalau kita kan kebanyakan di kita justru godaan dari keluarga supaya kita berbuat salah. Saya udah ketemu sama orang-orang yang pernah ketemu gitu ya, sama orang-orang yang secara kekayaan dia kaya begitu. Kemudian pada saat di masa tuanya dia malah ya katakanlah masuk penjara gitu. Saya nggak nyebut nama ya. Saya pernah ketemu waktu itu, saya lihat orangnya baik begitu. Kemudian dia jadi pejabat begitu. Setelah eh, jadi pejabat kemudian terjerumus dalam kesalahan dan masuk penjara. Itu kesalahannya bukan murni kesalahan dia kalau menurut pengamatan saya, kan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan itu di kita besar sekali gitu. Itu yang membuat mungkin ketika kita berbuat baik itu godaannya sedemikian besarnya, Om. Sedemikian besarnya. Orang mau berbuat baik itu jadi amat sangat susah karena bisa tergoda oleh orang-orang dekat gitu. Jadi ya itulah mungkin bagian penegakan hukum kata Om Yan, bukan bener banget ya, karena semua kebenaran manusia itu sifatnya relatif, kebenaran Tuhan lah yang absolut gitu. Tapi untuk bagian ini saya merasa beliau banyak benernya untuk hal ini setelah saya ngelamun, setelah saya mikirin tadi malam sambil tidur. Belum gak tidur bisa tidur saya asli Om Yan. Yan mikirin itu. Emang bener apa manusia pada brengsek semua termasuk saya. Ketika kita dikasih kesempatan untuk berbuat jahat, maka kita mungkin lebih jahat daripada setan gitu. Tapi ya itulah manusia. Manusia bukan malaikat, bukan bola setan. Kita mah manusia yang kemampuan minim tapi keinginan banyak, pengen kawin mulu, pengen duit banyak, pengen jalan-jalan ke sono kemari. Ya, itulah manusia. Ya, saya untuk hiburan saya main drone aja. Izin selanjutnya saya kasih lagu aja, ini lagu buat ininya, buat back soundnya, biar teman-teman sambil ngelamun mikirin emang bener sih itu orang baik gitu. Kalau situ orang baik nggak usah buktikan sama saya, sama keluarga, sama siapapun, tapi sama diri Anda sendiri aja, karena itu akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti di akhirat kelak gitu. Karena sepengetahuan saya semua agama itu, mau agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Konghucu dan segala macam, kita semua percaya hari akhir dan semua kita akan menerima pembalasan akan setiap perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang jahat, walaupun sebesar zarah sekalipun. Begitu teman-teman. Sedih, dan saya kasih lagu aja.
Why should we suffocate? Thought is on the gun, yeah, I will lead us home.